Alright everyone, welcome back again di market update. So ini adalah Bitcoin update juga. Posisi saya sedang berada di sebuah coffee shop dan menggunakan tools seadanya. So it's gonna be my face. And thank you so much buat teman-teman yang udah nanyain kabar. Saya baru sempat bikin video karena sebenarnya keterbatasan alat dan saya berencana untuk ngadain live streaming ya untuk mengcover up ya ketinggalan market update dalam beberapa hari terakhir. So of course kita ngelihat Bitcoin mengalami pump yang cukup signifikan dan saya cukup yakin teman-teman juga pasti penasaran pengen tahu view atau perspektif dari saya. So saya bakal coba untuk update dengan alat seadanya karena sebenarnya waktu saya lagi mau berangkat kembali lagi ke ya begitu di bandara barunya ada ternyata ada yang ketinggalan yaitu mikrofon, jadi saya harus bikin video dengan menggunakan tools seadanya aja. So mudah-mudahan teman-teman bisa dapat informasi dan kembali lagi fokus kita adalah ke price action atau ke market update-nya. Alright, okay, so ini adalah update yang saya lakukan melalui advance group. Jadi sebenarnya tadi malam itu kan kita tahu ya Jerome Powell itu ada speak di sebuah acara dan ya intinya dari speaknya Jerome Powell tadi malam itu dia menyampaikan bahwa sebenarnya ini saya tulis ya teman-teman ya, harusnya ini bukan area ya tapi ini adalah we are ya. Dia mengatakan bahwa dia itu tidak terlalu confident soal suku bunga Fed saat ini itu cukup untuk membawa inflasi kembali ke 2%. Jadi memang Jay Powell semalam itu ngomong di sebuah conference atau konferensi yang diadakan oleh IMF ya, dan di sini adalah International Monetary Fund. Nah, singkat cerita dia mengatakan bahwa kalau memang dibutuhkan dia nggak akan ragu-ragu untuk kembali naikin suku bunga, dan statement tersebut sebenarnya cukup hawkish. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini efek dari Jerome Powell tadi malam speak ya, itu sebenarnya kalau terhadap market tuh Bitcoin bukan yang candle ini teman-teman, tapi kita mungkin bisa lihat dari S&P 500, Nasdaq ya, kecenderungan mereka juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di sisi lain kalau kita lihat dollar index itu ada recovery ya, ada rebound, ada reaction dari trend line yang kebetulan saya sudah marking. So for now posisi Bitcoin sebenarnya saya bisa bilang bahwa kita tuh masih bullish ya, jadi nggak ada reason lah sebenarnya kalau buat saya pribadi mencari setup untuk sell short. So the overall perspektif yang saya punya dan terakhir saya share di Telegram juga sebenarnya secara struktur everything still bullish. Ya, ini ada kita punya area demand zone ya, which is ini adalah area demand. Kita bisa lihat market sebelumnya reacting dari level itu dan dia mampu create higher high. Habis itu ada candle bearish engulfing terbentuk ya, beserta dengan weak candle yang begitu signifikan menanjak ke atas. Jadi menurut pandangan saya sih sebenarnya kalau misalkan lihat dari even time frame daily sekalipun ya, kita ngelihat closing daily, apakah di sini ada sign Bitcoin mengalami pelemahan? Menurut saya enggak. Kita bahkan closingnya create higher high. Jadi kalau misalkan dengan setup seperti ini, apa yang terjadi tadi malam menurut saya itu adalah part of manipulasi aja. Teman-teman mungkin bisa cek ya. Ini ada beberapa setup yang saya sebetulnya entry dan eksekusi cukup proper. Seperti salah satunya di sini kita punya Uniswap. Uniswap kebetulan di mention sama beberapa member kita juga, ada beberapa yang ngasih tahu ya Uniswap tuh punya potensi atau peluang menarik. Jadi kita ngelihat harga nanjak, pullback, and then we have a strong recovery candle di sini, ada V formation ya, di sini konsolidasi baru kemudian kita buy. Nah, sudah sempat profit, hampir hit take profit kita, but then dia balik turun gitu ya. Apakah rugi? Sebenarnya enggak, karena kita maintain posisi kita tetap dalam keadaan risk management yang proper, itu pertama, dan juga dari segi manajemennya ketika kita udah lihat harga udah naik pun minimal satu arah aja lah ya, dari resiko kita itu udah pasti kita manage stop loss itu to break even, jadi udah cukup safe gitu. But this manipulation candle menurut saya cukup agresif, menyebabkan beberapa setup yang kemarin udah tereksekusi dengan proper itu jadi harus kembali ke break even dulu. Ini break even, but then you see harga nanjak ke atas ya. Di sini juga sama Polkadot. Kalau Polkadot sih untungnya udah sampai take profit sebagian, but the rest is interesting kalau menurut saya. Kayak PP udah sampai take profit sih, untungnya PP aman ya. Arbitrum menurut saya cukup kasar. Ini juga salah satu yang saya share melalui grup Telegram. Begitu dia nanjak ya, hit resistance, reject keras gara-gara Bitcoin juga. Ini manipulasi banget ya menurut saya. Tuh, teman-teman bisa lihat seberapa jauh ini candle turun. Jadi siapapun yang mungkin dalam posisi buy memang mau dikeluarin dulu dari market dan disapu bersih dulu gitu ya. Meanwhile kalau teman-teman bisa save gitu, jadi once dia profit ya kita udah pasti bakal manage risiko kita dengan memperkecil
stop loss tersebut dan kita expect harga bisa bergerak lebih tinggi lagi. But this kind of manipulation itu nggak setiap hari ada. Ya, kita bisa bilang bahwa namanya market ya, sesekali kondisi seperti itu biasanya terjadi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa market tuh bakalan terus-terusan safe gitu. Ya, sometimes it happens, dan yang penting kenapa kita harus selalu stick with our risk management ya, karena itu memang part paling penting jadi dalam trading. Makanya kalau saya bilang trader itu tugasnya sebenarnya bukan nyari setup, bukan seberapa sering dia benar, tapi bagaimana dia bisa memanage risiko, psychology, dan juga mungkin eksekusinya itu proper gitu. Ya, jadi I think that's gonna be the market update ya untuk hari ini. It's gonna be very quick update, teman-teman. Thank you banget yang udah support terus channel ini, dan kita bakal coba untuk update. Maybe minggu ini saya bakal balik ke Jakarta dan kita bisa ngadain live streaming. So I think that's gonna be it ya. So overall mungkin sedikit quick summarize saja. Sebentar saya ganti dulu teman-teman. Okay, it's gonna be a quick summary saja ya untuk posisi daripada Bitcoin. Once again, menurut pandangan saya sih, there's nothing wrong with Bitcoin. Everything still looking good ya. Menurut saya dari perspektif kacamata saya ya ini masih bullish. Cuma memang kalian bisa lihat ya, kita punya candle rejection di sini pada time frame 1 jam, dan pullback atau naiknya itu cenderung korektif. Anytime soon mungkin aja kalau misalkan Bitcoin mengalami koreksi lanjutan dan harganya dibawa turun lagi. Cuman menurut saya, as long secara structure-nya masih bullish, especially time frame jam ataupun daily, ya kita nggak perlu terlalu banyak spekulasi lah, mencoba menebak di mana cut-off-nya gitu ya. So yeah, I guess that's gonna be it. Thank you very much guys for watching, and we'll see you guys again soon in the next update, and cheers guys, bye bye.